Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Kurniawan dari kelas S1 TT07E yang nomor induk mahasiswanya 19 10 11 67. Dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang direktur perkantoran. Saya di sini akan menjelaskan modul 2 algoritma dan pemrograman. Kita akan mempelajari operasi input-output atau I/O. Paling dasar yang umum dibutuhkan pada pemrograman C++, yaitu sintak, cin atau input dan cout. Untuk output, secara sederhana input dapat diartikan sebagai berikut. Input adalah aktivitas pengguna dengan program komputer yang memungkinkan kita memberikan data ke dalam program, misalnya dari keyboard, mouse, dan lain-lain. Sedangkan output dapat diartikan sebagai berikut. Output adalah aktivitas program komputer untuk mengeluarkan data pada pengguna. Data tersebut dapat berupa teks atau file, gambar dan tulisan, dan lain-lain. Operasi input dan output dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang berada pada stream, dan salah satunya pada ada library IOStream. Stream adalah nama umum untuk menampung aliran data, contohnya file, keyboard, atau mouse, maupun untuk keluaran, yaitu contohnya layar dan printer. Yang pertama, output pada C++, cout. Dalam pemrograman C++, kita akan sering menggunakan sintak cout untuk menampilkan data ke alat output, khususnya data berupa teks. Untuk menggunakan keyword cout, kita membutuhkan insertion operator, yaitu dua buah tanda lebih kecil seperti ini di antara keyword dengan ekspresi. Berikut contoh programnya. Yang pertama, include IOStream. Bawahnya using namespace std. In main. Lanjut, string selamat sama dengan welcome to C++. Cout selamat. Yang kedua, input pada C++ atau cin. Jika fungsi cout kita gunakan untuk menampilkan output, maka bisa ditebak bahwa fungsi cin akan kita gunakan untuk melakukan perintah input dasar teks. Untuk menggunakan keyword cin, kita membutuhkan extraction operator dengan dua buah tanda lebih dari yang diletakkan di antara keyword cin dan memori. Untuk itu, kita harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu, karena nantinya data yang diberikan oleh pengguna dalam operasi pemasukan atau input. Input akan disimpan di dalam memori variabel yang telah kita deklarasikan. Berikut contoh programnya. Yang pertama, include IOStream. Lanjut, using namespace std. Habis itu string nama. In main. Cout sama dengan masukkan nama. Cin nama. Cout nama saya adalah. Dari contoh program di atas, kita telah mendeklarasikan variabel nama bertipe string. Sedangkan cin untuk menyimpan nilai masukan dari pengguna ke variabel nama. Lalu nilai atau value dari variabel nama ditampilkan dengan menggunakan fungsi cout. Pengertian operator assignment atau penugasan. Operator assignment adalah operator untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Operator ini sebenarnya sudah sering kita pakai sepanjang tutorial bahasa C di dunia Ilkom. Dalam bahasa C, operator assignment menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Pembacaan operasi assignment dilakukan dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan
seperti yang biasa kita pahami dalam matematika. Berikut contoh penulisannya seperti ini. A sama dengan 500. Berarti memasukkan nilai 500 ke dalam variabel A dalam bahasa pseudocode. Jika Anda membaca buku tentang algoritma, ini biasa ditulis dengan simbol panah ke kiri. Contohnya A panah kiri sama in 500. Operator assignment ini disebut juga sebagai operator penugasan. Operator assignment gabungan bahasa C. Operator assignment gabungan adalah cara penulisan singkat operator assignment yang digabung dengan operator lain dalam bahasa C dan juga bahasa turunan C seperti C++, PHP, JavaScript, atau Java. Operator assignment gabungan ini terdiri dari operator assignment dengan operator lain seperti operator aritmatika dan bitwise. Sebagai contoh, operator A sama dengan A plus 1 bisa disingkat dan digabung menjadi A plus sama dengan 1. Contoh lainnya, operator B sama dengan 1 adalah penulisan singkat dari B sama dengan B1. Tidak ada ngaruh apa-apa dari penulisan singkat seperti ini. Anda boleh memilih penulisan yang panjang, A sama dengan A plus 1, atau disingkat menjadi A plus sama dengan 1. Tabel berikut merangkum semua operator assignment dalam bahasa C. Operator plus sama dengan, min sama dengan, bintang sama dengan, garis miring sama dengan, persen sama dengan, simbol dan sama dengan. Contohnya A plus sama dengan B, A min sama dengan B, A kali sama dengan B, A garis miring sama dengan B, A persen sama dengan B. Penjelasannya A sama dengan A plus B, A sama dengan A min B, A sama dengan A kali B, A sama dengan A garis miring B. Berikut ada contoh penulisan sama kayak seperti di atas. M plus sama dengan D atau sama dengan M. M sama dengan M plus D. M min sama dengan D atau sama dengan M sama dengan M min D. M kali sama dengan D sama dengan M sama dengan M kali D. Sekian penjelasan tentang materinya. Kita lanjut ke programnya. Berikut program dari modul 2. Pertama itu include IOStream untuk awalannya, dan berikutnya using namespace std buat masukin angkanya in main, in harga sama dengan 500, in diskon sama dengan 60, dan kalau promo, masukan promo adalah in promo, in harga di P. P itu artinya promo. Jadi promo sama dengan harga diskon. Harga di P. P itu promo sama dengan harga kurang promo. Ini cout-nya modulus ender. Tas ini, contohnya tas ini mempunyai harga 500.000 bila didiskon menjadi Rp1.000, maka harga potongan tas ini adalah harga di diskon Rp1.000. Dan masukkan tas 2 sama dengan 2, bawahnya tas sama dengan 1, in tas gratis dan tas biasa. Berikutnya cout, negasi, perbandingan, dan logika.
Contoh pengeluarannya COT, apakah untung jika membeli satu saja? Dan negasinya dari untung 1 sama dengan untung 2. Yang berikutnya, apakah untung jika membeli 2 saja? Maka negasinya dari untung 2. Dan selesai. Berikut flowchartnya. Berikut flowchartnya. Yang pertama kita start dulu, habis itu masukkan barangnya dan negasi, yaitu yang udah di diskon. Lanjut, ini beli berapa, itu maksudnya masukkan harga. Kalau lebih dari 1 yaitu untung, jika tidak beli sama sekali tidak untung. Dan seluruh harga tas yaitu 20% udah di diskon, jadi beli 2 bonus 1. Saya akan menjelaskan hasil program dari ini, yaitu build and run. Nah, ini hasilnya kalau udah di run seperti ini. Dan kita lihat flowchartnya. Nah, ini contoh flowchartnya, yaitu awalan start, habis itu masukkan barang, dan barang yang didiskon yaitu namanya negasi, dan bawahnya beli berapa. Kalau beli dari 1 maka hasilnya untung, dan kalau beli 1 namanya tidak untung. Berikut ke suffix atau hasilnya beli 2 bonus 1, dan ini harga tas, yaitu harga semua di diskon 20%, dan hasilnya, dan akhir dari program ini diakhiri dengan N. Berikut sudah penjelasan tentang modul 2 algoritma dan pemrograman dan beserta programnya dan flowchartnya. Ya, saya Aris Kurniawan mengucapkan mohon maaf atas ada kesalahan-kesalahan kata dalam pengucapan, dan satu kata dari saya untuk semuanya: jika orang lain bisa, maka kita harus bisa, dan tetap optimis dengan hasil yang kita terima dengan usaha masing-masing. Cukup sekian penjelasan video post-test dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.